Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soli dan solihah semua. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini bertemu kembali dengan saya Usika dengan mata pelajaran PPKN. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Silahkan disimak baik-baik ya. Solih-solihah, hari ini kita akan belajar bersama-sama PPKN tema 3 tentang arti penting menolong. Materi kita hari ini terdapat pada KD 3.1 memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Mutiara Quran pada materi kita hari ini terkandung pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 yang artinya tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Materi kita hari ini merupakan nilai Pancasila yang terkandung pada sila kedua Pancasila. Solih-solihah semua tentunya masih hafal ya. Untuk bunyi sila kedua Pancasila itu apa? Bunyi sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang simbolnya yaitu rantai emas. Apakah arti tolong menolong itu dan mengapa kita membutuhkan sikap tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari? Menolong artinya membantu teman atau orang yang mengalami kesulitan. Tolong menolong artinya saling membantu atau bekerja sama dengan orang yang ditolong. Bekerja sama dengan teman yang membutuhkan pertolongan, orang yang suka menolong biasanya banyak temannya. Tolong menolong dapat dilakukan di rumah, di sekolah, dan lingkungan masyarakat sekitar kita. Setiap orang membutuhkan pertolongan orang lain. Jadi solih-solihah, orang yang suka menolong pasti mempunyai banyak teman dan banyak orang yang sayang ataupun peduli terhadap kita. Tolong menolong bisa kita lakukan di sekolah, di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Setiap orang itu membutuhkan pertolongan ya solih-solihah ya. Selanjutnya di sini Usika akan menjelaskan manfaat tolong menolong. Tolong menolong itu mempunyai manfaat ya solih-solihah ya. Silakan nanti diperhatikan baik-baik apa saja manfaat tolong menolong. Manfaat tolong menolong yang pertama yaitu mempercepat selesainya pekerjaan. Jika adanya tolong menolong pasti akan menjadikan pekerjaan cepat selesai. Manfaat tolong menolong yang kedua yaitu mempererat persaudaraan. Manfaat tolong menolong yang ketiga yaitu pekerjaan yang berat menjadi ringan. Jika pekerjaan yang berat dilakukan bersama-sama akan menjadi ringan. Manfaat tolong menolong yang keempat yaitu menumbuhkan kerukunan antara sesama manusia. Jika sikap tolong menolong dilakukan dengan baik, maka akan terciptanya kerukunan antara sesama manusia. Dan manfaat tolong menolong yang kelima atau yang terakhir yaitu menghemat tenaga karena dikerjakan bersama-sama. Jadi jika pekerjaan itu berat dan dikerjakan bersama-sama pasti akan menjadi ringan ya solih-solihah ya, dan bisa menghemat tenaga kita. Kegiatan tolong menolong bisa kita lakukan dimanapun ya solih-solihah ya. Yang pertama bisa kita lakukan di rumah. Kegiatan tolong menolong di rumah yaitu yang pertama membantu ibu mencuci piring. Kegiatan tolong menolong di rumah yang kedua yaitu membantu ayah membersihkan kendaraan. Kegiatan tolong menolong di rumah yang ketiga membantu adik mengerjakan tugas. Kegiatan tolong menolong yang keempat yaitu membantu ibu menyapu lantai.
kegiatan tolong-menolong di rumah yang terakhir atau yang kelima, membantu ibu membereskan piring setelah makan. Soli-soliha di sini Usika hanya menjelaskan 5 contoh kegiatan tolong-menolong di rumah ya, soli-soliha ya. Untuk kegiatan tolong-menolong di rumah masih banyak lagi ya, soli-solihah ya. Selanjutnya, contoh kegiatan tolong-menolong di sekolah. Yang pertama yaitu belajar bersama. Kegiatan tolong-menolong di sekolah bisa kita contohkan belajar bersama ya, soli-solihah ya. Ketika kita belajar bersama di sekolahan itu merupakan salah satu kegiatan tolong-menolong. Yang kedua, meminjami alat tulis. Ketika teman kita tidak membawa alat tulis, terlupa membawa alat tulis, kalian membawa alat tulis lebih, kalian bisa meminjaminya ya, soli-solihah ya. Yang ketiga, menunggu teman menanti jemputan. Ketika menanti teman menunggu jemputan itu termasuk sikap tolong-menolong ya, soli-solihah ya. Yang keempat, membantu membersihkan ruang kelas. Biasanya membantu membersihkan ruang kelas ini dijadwalkan ya di kelas ya, soli-solihah ya. Biasa kita sebut sebagai pembagian regu piket. Yang terakhir yaitu membantu membersihkan taman sekolah, yang biasa kita sebut sebagai kerja bakti ya, soli-solihah ya. Kerja bakti di sekolahan itu merupakan tolong-menolong. Yang terakhir, kegiatan tolong-menolong di lingkungan. Kegiatan tolong-menolong di lingkungan yang pertama yaitu menolong seorang nenek menyeberang jalan. Ketika kita di jalan, jika kita menemukan ada seorang nenek tua yang ingin menyeberang jalan dan kesusahan, sebaiknya kita membantunya ya, soli-solihah ya. Dan yang kedua, menolong orang yang motornya mogok. Kegiatan ini biasa dilakukan di jalan ya. Di jalan ketika kita menemukan atau menjumpai orang yang motornya mogok, sebaiknya kita bantu ya. Yang ketiga, memberikan santunan kepada anak yatim. Keempat, memberi bantuan kepada korban bencana alam. Jika kita menemukan seseorang yang terkena bencana alam, sebaiknya kita bantu ya, soli-solihah ya, supaya meringankan beban mereka. Yang terakhir yaitu membantu tetangga yang kesusahan. Ketika kita mempunyai tetangga yang kesusahan, sebaiknya kita bantu ya, soli-solihah ya, supaya kesusahan yang menimpa tetangga kita tersebut bisa terselesaikan. Oke, cukup sekian dari Usika. Apabila ada yang bingung atau perlu dipertanyakan, bisa tanyakan langsung ke Usika ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.